kepada kita. Pertama, mendengarkan ayat suci Al-Quran, ya. As-sami' kal-qari, yang mendengar itu seperti layaknya membaca, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala yang sama. Sudah gitu, kita mendengarkan daripada syama'il dzikir, cerita Rasulullah SAW, membaca tadi Maulid Al-Habsyi, ya, daripada lantunan qasidah juga kita dengarkan pujian untuk Rasulullah SAW. Tidak berhenti sampai situ, kita menghadiri daripada Warathul Mustafa, pewaris daripada Rasulullah SAW, menghadiri acara haul zikir, mengenang, mengingat, ya. Dinamakan haul itu artinya 1 tahun penuh, ya. Haul itu 1 tahun penuh, ya. Ini sudah 12 kali haul, berarti sudah 12 tahun kita masih mengenang beliau Al-Habib Ramli bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Idrus. Salah satu sosok penerus Rasulullah SAW, ya. Karena ulama itu dikatakan warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris daripada para nabi-nabi, ya. Di zaman dahulu itu ada nabi-nabi yang menguatkan agama nabi yang sebelumnya. Tapi di zaman sekarang ini sudah tidak ada nabi. Rasulullah SAW itu adalah nabi yang paling terakhir, ya. Yang ada siapa? Yang ada cucu-cucu beliau, yang ada penerus-penerus ilmu beliau, ya. Sungguhnya ulama itu tidak lam yuwarithu dirhaman wala dinara, innama warathal ilm, faman akhadha bihadzin wafir. Mereka para ulama wassalihin, nabi ini tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan daripada harta, tapi apa? Warathul ilm, memberikan warisan ilmu, memberikan warisan pengertian tentang agama, memberikan warisan tentang cintanya kita kepada Rasulullah, memberikan warisan kepada kita ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu tasawuf, ilmu semua. Mereka hanya punya ilmu yang diwariskan kepada orang-orang yang mau mengambil, ya, yang mau memetik daripada mutiara-mutiara yang mereka miliki, daripada mutiara-mutiara yang mereka punya, ya. Barang siapa yang mengambil, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Kenapa? Sungguhnya orang yang mempunyai ilmu itu lebih diutamakan daripada orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Orang yang taat itu lebih diutamakan daripada orang-orang yang tidak taat, ya. Tapi dikatakan yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa, tapi orang-orang yang berilmu beberapa derajat lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hadir di pengajian yang mulia ini, hadir di tempat yang penuh barakah ini atas dasar cinta kita kepada ulama ushalihin, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasulullah SAW dan penerusnya. Sehingga digerakkan hati kita di hari yang mulia ini untuk menghadiri acara haul zikir, mengingat kenapa kita selalu menghadiri haul, ya. Kenapa kita selalu menghadiri acara haul Habib fulan, haul kiai fulan, haul ulama fulan. Kenapa? Agar hati kita ini mempunyai tausil, ya, nyambung sama orang yang kita hadiri haulnya. Bukan cuma itu, kita hadir haul ke tempat pengajian seperti ini mengambil apa? Mengambil intisari pelajaran daripada orang yang kita hauli seperti Habib Ramli ini. 12 tahun dia meninggal, tapi zikirnya terus menerus disebutkan, ya. Karena apa? Bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Aulia itu enggak mati, ya. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Bahkan dikatakan aulia wassalihin itu memandang orang-orang yang mencintai beliau setelah meninggalnya itu lebih lagi daripada pada masa hidupnya. Kalau masa hidupnya mungkin tersibukkan dengan dakwah, masa hidupnya tersibukkan dengan keluarganya, masa hidupnya tersibukkan dengan orang-orang yang selalu meminta pertolongan lain, mungkin tidak bisa semua orang diperhatikan. Tapi begitu beliau meninggal, fokus melihat orang-orang yang dicintai, fokus melihat orang-orang yang disayangi, fokus melihat orang-orang yang selalu merindukan beliau, ya. Semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, Rasulullah, dan juga beliau Habib Ramli, ya. Di sini kita menghadiri daripada haul, menghadiri daripada zikir, ya. Di sini memetik daripada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, memetik daripada contoh-contoh yang sangat mulia yang kita dulu mungkin di masa hidupnya banyak sekali daripada orang-orang yang hadir di sini mungkin lebih mengenal beliau daripada saya, ya. Tahu beliau, ya, gimana semangat beliau dalam menyampaikan ilmu agama, gimana semangat beliau dalam menyampaikan
ilmu-ilmu yang beliau miliki, menyampaikan daripada amanat-amanat yang diberikan oleh Rasulullah SAW ya. Begitu pula beliau mendapatkan dari gurunya, gurunya mendapatkan daripada gurunya, gurunya mendapatkan daripada gurunya, terus menerus ya, sampai kepada Rasulullah SAW ya. Dikatakan oleh Habib Ali Habsyi apa? Musalsalatun minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamad. Ya, ilmunya terus nyambung ya, musalsal terus menerus ya, sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pusatnya ilmu, pusatnya rahmat, pusatnya anugerah yang kita semua insya Allah mendapatkan kelak syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti hadirnya kita di pengajian yang penuh mulia ini, yang penuh barakah ini, dalam pikir haul ya, Al-Habib Ramli tadi selalu kita mengenang daripada apa yang beliau lakukan, itu kita pulang memetik hasil ya. Pengajian seperti ini itu untuk mengingatkan kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pengajian seperti ini itu kita mendapatkan daripada apa? Manfaat ya. Dikatakan manfaat sangat banyak di pengajian seperti ini ya. Kumpulnya kita dengan orang yang banyak di pengajian seperti ini itu ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghadiri majelis-majelis seperti ini ya, menghadiri tempat-tempat yang mulia seperti ini ya. Nanti kalau sudah menghadiri seperti ini ya, itu malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kaifa wajadtum ibadi, kamu temui hambaku itu seperti apa, kamu temui hambaku itu seperti apa. Dikatakan hum yadhkurunallah ya, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, seperti kita lakukan tadi ya, mengaji daripada Al-Quran, menyebutkan daripada nama Rasulullah SAW ya. Setelah itu Allah mengatakan fasyhad ya malaikati anni qad ghafartu lah ya, bersaksilah wahai malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni orang yang hadir di majelis ini. Semoga insya Allah kita semua mendapatkan daripada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niat kita hadir di pengajian seperti ini untuk mengambil manfaat. Zikir sama Allah kita lakukan, mengaji Al-Quran kita dengarkan, sholawat kepada Rasulullah SAW ya. Bukan cuma sampai itu ya, dikatakan ya Allah ada seseorang yang mempunyai hajat, mempunyai keperluan hadir mengajar itu terus mau pergi ya, bukan hadir karena ikhlas, bukan hadir karena ingin menghadiri majelis seperti ini. Dikatakan apa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuh ya, duduk dengan aulia wa sholihin, duduk dengan orang yang zikir, hatta kita datangnya enggak niat, datangnya futul, mungkin enggak niat zikir dan sebagainya, dapat manfaat dan berkah ya, dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya paling enak itu duduk dengan aulia wa sholihin, duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan majelis-majelis seperti ini. Kenapa? Datangnya futul aja dapat maghfirah, apalagi datangnya niat untuk mengambil berkah, apalagi datangnya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para pewaris-pewarisnya, otomatis akan mendapatkan bagian yang lebih lagi ya. Makanya banyak daripada orang-orang terdahulu itu kalau mau pergi pengajian seperti ini itu pasang niat ya, belum pergi ke hadir haul atau pengajian seperti ini tuh niat sudah dia tulis dari rumahnya. Dikatakan Syekh Ahmad bin Ali Makarim itu dikatakan orang ahlun niat ya, ditulis daripada rumahnya itu niat-niat kalau dia mau pergi ke rumah, mau pergi keluar itu ada niatnya, ditulis di papan pintu rumahnya. Saya niat untuk menghadiri pengajian, saya niat untuk zikir, saya niat untuk membantu orang yang kesusahan, saya niat untuk menampung tali silaturahmi, saya niat untuk berbakti kepada orang tua, saya niat untuk pergi mencari harta yang halal. Itu niat dia pasang. Begitu orang itu niat di saat dia ingin pergi, itu langkah baru satu kali langkah dihitungnya sudah ibadah ya. Kenapa? Menjadikan sesuatu adat menjadi ibadat. Dengan apa? Dengan niat ya. Sesuatu hal kebiasaan yang kita lakukan itu kalau kita tambahi plus niat jadi ibadah ya. Karena apa? Karena kita ini kalau mau hitung ibadah kita itu kecil dibandingkan ulama usholihin aulia, itu sangat kecil ya. Gitu aja aulia usholihin mengatakan apa? Ma ma'anal amal wa kasbuna kullu zal. Imam Haddad mengatakan saya tidak punya amal ibadah. Orang seperti Imam Haddad tidak punya amal ibadah, apalagi seperti kita. Makanya mereka itu kalau mau pergi niat ya. Sekarang kita kalau mau tahu, mungkin satu hari kita ini 24 jam. Kalau kita mau hitung ibadah kita ya, paling 1 jam, paling banyak 2 jam, paling banyak 3 jam ya. Itu sudah
sudah banyak 3 jam. Sisanya 8 jam. Dikatakan Imam Ghazali, orang itu kalau umurnya 60 tahun, tidurnya sehari 8 jam berarti 20 tahun hilang. Ya, karena 8 jam itu adalah sepertiga daripada hari. Ya, kalau umurnya 60 berarti 20 tahun itu hilang untuk tidur. Ya, tapi kita bisa jadikan tidur kita ini ibadah. Ya, kita bisa jadikan kerjanya kita keluar dari rumah itu ibadah. Kita bisa jadikan masaknya ibu di rumah itu ibadah. Ya, dengan apa? Dengan niat, ya. Saya niat kerja untuk mencari rezeki yang halal. Ya, membesarkan dari niat untuk mencari nafkah keluarga. Ya, itu termasuk niat. Di situ kerja kita menjadi amal ibadah, ya. Dan Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan semua itu, ya, kepada kita. Rasulullah SAW sudah mengajarkan dan memberikan semua kepada kita, ya. Daripada tidurnya kita niat, ya, untuk mengistirahatkan badan, karena badan itu punya hak, ya. Di saat kita tidur kita menjadi ibadah, mendapatkan pahala daripada ini semua. Makanya menjadi amal yang biasa kita lakukan itu menjadi ibadah. Bahkan dikatakan apa? Ada seseorang di zaman dahulu itu tidur, ya, di dalam masjid. Ada orang di dalam masjid ini sholat, ya. Di situ ada syaitan ingin mengganggu orang yang yang sedang sholat itu tadi. Tapi nggak bisa masuk ke dalam masjid. Kenapa nggak bisa masuk ke dalam masjid? Dikatakan gara-gara ada orang tidur tadi. Orang yang tidur bisa membuat syaitan aja takut, nggak bisa masuk. Ya? Karena apa? Tidur betul-betul niat mengikuti daripada Rasulullah SAW, mengikuti daripada sunnah-sunnahnya, niat-niatnya dipasang sehingga tidurnya tadi itu menjadi ibadah. Hatta syaitan aja nggak bisa ganggu tidurnya. La aulia salihin ini selalu pasang niat benar-benar dia, ya, di dalam amal ibadahnya, perilakunya semua, ya, mengikuti daripada Rasulullah SAW, ya. Mereka dikatakan apa? Khalil gadam bil gadam bahdharil ibtida. Kaki satu persatu yang mereka langkahkan itu mengikuti Rasulullah, ya. Ulama salihin itu seperti itu, ya, melangkah satu persatu. Sahabat ridwanullah alaihim itu mengikuti Rasulullah, ya. Bahkan dikatakan suatu saat pernah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu arwah itu ketinggalan Rasulullah SAW pada waktu masuk ke Ka'bah. Rasulullah masuk ke Ka'bah, Sayyidina Abu Hurairah tertinggal. Di situ lihat Bilal bin Rabah. Bertanya, "Ya Bilal, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Bertanya bukan pongfutul, ya, tapi kepingin tahu. Sekiranya beliau itu kalau tahu nanti mengikuti apa yang dilakukan sama Rasulullah, ya. Begitu tahu dikatakan Rasulullah SAW itu sholat di antara 2 tiang kalau kita masuk Ka'bah yang di sebelah kiri. Riwayatkan oleh Imam Bukhari seperti itu. Langsung mengikuti daripada apa yang dilakukan Rasulullah. Selalu, ya, mengikuti dan ingin tahu daripada apa yang diriwayatkan oleh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia mengetahui bahwa Rasulullah SAW ini adalah uswah hasanah, contoh yang paling baik. Kalau kita nggak bisa melihat Rasulullah SAW, ya, belum mampu untuk melihat Rasulullah SAW, siapa yang kita lihat? Penerusnya, ya, ulama wassalihin, para habaib itu kita lihat. Di situ kita akan bisa mengikuti daripada apa yang dilakukan Rasulullah. Lihat, ya, oh saya ini belum bisa melihat Rasulullah, mungkin saya akan melihat ulama pulang. Saya akan melihat Habib Romli. Alhamdulillah dulu saya pernah melihat beliau, gimana tutur beliau, gimana akhlak beliau, gimana cara hidup beliau. Ikuti, ya. Karena apa? Dikatakan oleh Habib Ali dalam qasidahnya, "Bakhat man qad ra'ahu aw ra'a man ra'ahu aw ta'allaq bihim wa lazam finahu." Ya, bahkan sungguh beruntung orang yang pernah melihat. Belum pernah melihat Rasulullah, melihat orang yang pernah melihat Rasulullah SAW. Ya, aw ta'allaq, kasih ikatan, ya, wa lazam finahu, ikat hati kita dengan cinta kepada Rasulullah, ikat hati kita cinta dengan ulama wassalihin. Agar apa? Agar kita mampu mengikuti, ya. Karena orang itu kalau cinta, ya, dengan ulama, cinta dengan solehin, itu hati otomatis akan mengikuti. Bohong orang yang mengatakan saya cinta kepada Rasulullah tapi dia tidak mau mengikuti Rasulullah. Sungguh dusta orang yang mengatakan saya cinta dengan ulama wassalihin tapi tidak mengikuti ulama wassalihin. Itu nggak mungkin, ya. Karena dikatakan al-mahabbah lazimahul ittiba. Orang yang cinta itu akan otomatis mengikuti. Kita nggak usah kasih contoh jauh-jauh, ya. Kita nggak usah kasih contoh yang susah-susah, ya. Sering terjadi orang itu cinta kepada artis,
ya, bintang film TV ya. Bintang film TV itu mungkin pakai baju merek apa, dia bakal beli baju itu merek seperti itu. Kenapa? Artis Fulan lagi ngetren pakai baju seperti itu. Ya, nanti artis itu mencukur rambutnya ya, model mungkin sampingnya dihabiskan sini ya, ditinggalkan depannya sini saja. Ya, ikut potong dihabiskan sampingnya, depannya. Kenapa? Ikut artis Fulan. Itu berarti sedikit di hatinya ada cinta. Ya, orang kalau cinta sama Rasulullah SAW, saya mau hadir pengajian. Kenapa? Rasulullah selalu mau berpesan. Ya, kalau lihat majelis zikir, duduk di majelis zikir ya. Karena di tempat itu turunnya rahmat. Begitu lihat ada majelis langsung duduk, hadir majelis. Berarti orang ini bukti ada cinta di hatinya. Ya, bahkan pernah di zaman Rasulullah SAW itu ada 3 orang ya, yang datang, yang 2 masuk ke pengajian Rasulullah SAW, yang 1 pergi. Ya, setelah selesai Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum anil nafaris thalath. Kamu mau nggak saya kasih kabar tentang 3 orang ini tadi? Dikatakan Rasulullah, ya Rasulullah mau. Yang pertama datang melihat furjatan fil majlis, majalah dia. Tempat kosong di depan, duduk di situ. Ya kan? Yang 1 lagi duduk di belakangnya. Yang 1 lagi tadi berpaling pergi, tidak menghadiri pengajian. Katakan yang pertama datang untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan perlindungannya kepadanya. Fa'awa ilallah fa'allahu anhu. Orang itu datang meminta perlindungan, maka Allah berikan perlindungan. Ya. Yang kedua tadi duduk di belakang, fastahyallahu minhu. Ya, dikatakan orang itu yang kedua tadi itu malu, ya, datang di belakang mungkin karena terlambat, maka Allah malu untuk tidak mengampuni dosanya. Ini keutamaan majlis seperti ini ya. Dikatakan yang ketiga tadi, fa'aradallahu anhu. Orang itu berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu alaihi wasallam, maka aku berpaling dari orang itu tadi. Ya, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang berpaling dari pengajian, ya. Tapi tergolong daripada orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang malu duduk di belakang karena datang terlambat, maka Allah malu untuk mendapatkan daripada ampunan. Nah, pengajian seperti ini tuh manfaatnya banyak. Tidak bisa dihitung, tidak bisa ditotal kalau kita mau hitung ya. Tidak bisa sama sekali karena banyak sekali. Kita datang ke sini minta perlindungan, Allah berikan kita perlindungan. Ya, hatta yang datang tadi malu, ya, karena terlambat duduk di belakang, maka Allah malu untuk tidak mengampuni dosanya. Dan di pengajian-pengajian seperti ini dikatakan tidak duduk 40 daripada umatku kecuali ada aulia wa shalihin di dalamnya. Maistami arba'in min ummati illa fihi shalih. Rasulullah pasti. Ya, siapa itu? Bisa yang duduk di depan, bisa yang di belakang, bisa yang sembunyi di belakang sana. Kita nggak ada yang tahu. Dengan datangnya mereka di situ, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Ya, nafas yang Allah berikan itu turun ya. Makanya di pengajian seperti ini tuh bisa menyambungkan satu tali sama lain saudara dengan yang satunya ya, termasuk menyambung daripada tali silaturahmi ya, karena orang muslim dengan orang muslim itu saudara, satu sama lain saling menyambung silaturahmi ya, menyambung dengan pengajian seperti ini. Tapi kalau melepas daripada silaturahmi itu adalah bencana yang besar ya. Selalu ulama wasolih itu berpesan dengan beberapa hal, termasuk dengan birrul walidain dan juga silaturahmi, menyambung tali silaturahmi ya. Itu dikatakan silaturahmi itu sangat agung dan sangat besar ya. Dikatakan diambil daripada kalimat ar-rahim ya. Dikatakan syagattu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuh wa man qata'aha qata'tuh. Dikatakan saya ambil kalimat rahim ini dari kalimat ar-rahim ya. Sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyambung, aku akan menyambung hubungan itu dengan orang ini. Barang siapa yang memutuskan, maka aku akan memutuskan hubungan dengan orang ini. Dan pengajian seperti ini termasuk silaturahmi. Ya, termasuk silaturahmi. Kita menyambung dengan saudara kita yang lain, ya. Tapi barang siapa yang tidak suka dengan pengajian, tidak suka dengan hadir pengajian ini, berarti dia memutuskan hubungannya dengan orang muslim yang lain. Dan itu bahaya. Kenapa? Allah akan memutuskan hubungannya dengan orang itu. Nah, kalau orang ini sudah diputus hubungannya dengan Allah, kira-kira hidupnya senang apa enggak? Gak akan senang. Orang yang zat yang memiliki dunia berserta isinya itu memutuskan hubungannya, otomatis mau cari dunia susah. Nah, apalagi mau cari akhirat, karena sudah diputus sama Allah SWT ya, sudah dilepas. Tapi yang datang seperti ini nyambung ya, nyambung terus. Bahkan dikatakan orang yang memutuskan tali silaturahmi itu mal'unun walau mata wastul ka'bah, dilaknat oleh Allah SWT
walaupun matinya di tengah Ka'bah. Nah, karena kejelekan daripada memutus daripada tali silaturahmi ini tadi ya. Dan juga termasuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena dengan kita datang pengajian seperti ini, orang tua kita itu dapat pahalanya. Ya. Karena apa? Termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk anak yang taat kepada kedua orang tua. Makanya pengajian-pengajian termasuk berbakti, ya. Barang siapa nanti yang berbakti kepada orang tuanya, otomatis anaknya nanti akan berbakti kepadanya, ya. Otomatis kalau kita ini kecilnya, mudanya, selalu menghadiri majelis, anak kita itu tahunya apa? Ayah saya ini selalu hadir majelis. Otomatis anaknya ikut. Karena apa? Anak itu tergantung dengan orang tuanya, mendidiknya seperti apa, mengikuti ya. Makanya orang-orang terdahulu itu kalau hadir pengajian majelis ilmu, itu anaknya dibawa, anaknya dikasih tahu. Kalau ada ulama wassalihin, disuruh melihat, suruh duduk, lihat ulama wassalihin, ya. Suruh ambil berkah, suruh salaman sama ulama wassalihin, kiai fulan, ulama fulan, ustadz fulan, disuruh ceramah. Kalau ustadznya tua suruh baca Fatihah kadang-kadang di depannya, mengambil berkah, ya. Itu semua apa? Pelajaran yang diajarkan oleh orang terdahulu. Karena apa? Kalau kita mau kasih contoh sama anak kita langsung Rasulullah, mereka mungkin akan susah untuk memahami. Tapi kita memberikan contoh sama ulama wassalihin, pewaris daripada Rasulullah SAW. Seperti apa? Seperti hadirnya kita ke haul ini, dengarkan cerita riwayat hidup daripada Habib Romli, cerita riwayat hidup daripada ulama yang kita hadiri, ya. Ulama-ulama yang mengatakan seperti ini, hidupnya seperti ini, kita akan mudah untuk meniru, ya. Karena kalau kita nanti mengatakan Rasulullah SAW itu seperti ini, orang akan mengatakan itu Rasulullah. Apa kita mampu mengikuti Rasulullah? Banyak orang yang mengatakan seperti itu, ya. Itu Rasulullah SAW, ya. Apa kita mampu mengikuti, ya? Seperti Rasulullah SAW, ya. Karena Rasulullah SAW itu sebetulnya kalau memerintahkan kita sesuatu itu tidak akan membebani kita sama sekali, ya. Selalu memerintahkan sesuatu yang kita mampu. Ada sahabat yang puasa terus sama Rasulullah tegur, ya. Saya sungguhnya puasa dan saya juga oftir, ya. Saya juga kadang tidak berpuasa, ya. Dikatakan ada seseorang yang dikatakan saya tidak mau menikah, Rasul mengatakan saya ini juga menikah, ya. Jadi pelajaran dari Rasulullah ini sangat banyak. Rasulullah SAW pernah di suatu hari bangun di malam hari, bangun qiyamul lail di malam hari, sholat. Sahabat di belakangnya ikut. Hari kedua tambah banyak, hari ketiga Rasulullah nggak keluar. Kenapa? Takut diwajibkan dan menjadi beban untuk umat, ya. Segala sesuatu yang membuat umatnya beban itu sama Rasulullah dihindari, agar umatnya itu ringan, tidak merasa terbebani, ya, daripada apa yang dilakukan. Bukan cuma begitu, tapi Rasulullah SAW itu juga apa? Sholatnya sampai kakinya dikatakan bengkak, memar kakinya itu, ya. Sholat sampai memar kakinya. Mungkin nggak ada di antara umatnya yang sholat mungkin sampai kakinya memar seperti Rasulullah SAW. Sampai dikatakan, sungguhnya kamu ini telah diampuni dosamu ya Rasulullah SAW yang akan datang maupun yang lampau. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syukur. Apakah saya tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur karena mendapatkan itu semua, ya. Semakin ulama usholihin itu, ya, penerus Rasulullah SAW, ya, semakin mereka diberikan derajat yang tinggi, semakin ibadahnya kencang, ya. Semakin ibadahnya bertambah, semakin dekatnya kepada Allah itu lebih, ya. Karena apa? Ingin mengucapkan daripada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diampuni dosanya yang akan datang, diampuni dosanya yang lampau, tambah ibadahnya lebih kencang, ya. Kalau mungkin kita diampuni dosanya yang lampau dan yang akan datang mungkin nggak ada yang hadir pengajian seperti ini, ya. Semua sudah pergi, ya. Kita kadang-kadang dikasih aja oleh bos kita, kalau kamu mau datang kerja datang, kalau nggak apa-apa, selama 1 minggu ini bebas. Semua nggak ada yang datang, ya. Otomatis mereka seminggu akan libur semua. Tapi ulama wassalihin itu setiap diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat, tambah lagi bersyukur, ya. Semakin diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat lagi, tambah bersyukur. Karena apa? Sesungguhnya syukur ini adalah kita melakukan segala sesuatu, ya, sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Itu kita termasuk yang bersyukur, ya. Allah berikan kita nikmat mata. Gimana cara mensyukuri daripada nikmat mata ini tadi? Kita pakai mata ini untuk melihat sesuatu yang baik, untuk mengaji daripada Al-Quran,
ya, membaca daripada syama'il Rasulullah SAW, untuk belajar, untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melihat daripada ulama usholihin, melihat daripada orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang bersyukur dengan nikmat mata. Kita diberikan nikmat telinga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai buat mendengarkan sesuatu yang baik, dengarkan Al-Qur'an, dengarkan qasidah, dengarkan syama'il Rasulullah SAW. Telinga kita ini berarti termasuk kita yang bersyukur ya. Walaupun sesungguhnya kita tidak akan bisa bersyukur dengan sempurna, tapi setidaknya kita apa? Berusaha ya. Karena di dalam kita berusaha ini Allah akan menambahkannya. La in syakartum la azidannakum. Kalau telinga ini kita sering buat dengerin qasidah, Allah akan tambahkan nikmatnya dengan apa? Dengan kita mencintai. Selalu menghadiri tempat-tempat itu, jadi yang dengar telinga ini cuma yang baik saja. Mata ini cuma melihat yang baik saja. Mulut ini cuma berucapkan yang baik saja. Karena apa? Karena kita menjalankan daripada syukur. Semakin kita lakukan itu terus, semakin ditambah ya. Seperti orang yang hadir pengajian ya. Semakin kita sering menghadir pengajian, hati kita ini akan keikat seperti pengajian seperti ini. Otomatis semakin lebih kepingin datang ya. Semakin mencari lagi ya. Mungkin membuat daftar di rumahnya, pengajian hari Senin itu di tempatnya pulang. Sudah senang ya. Semakin kita datang, semakin keikat terus ya. Semakin cintanya kita itu bertambah. Begitu pula cinta kita kepada apa? Ulama wassolihin dan Rasulullah ya. Semakin kita pupuk, semakin kita tahu, semakin kita cinta bertambah ya. Kita tahu sedikit sejarah Rasulullah, kita pelajari lagi, semakin tambah cinta kita. Semakin tambah lagi, semakin tambah cinta kita. Terus, kalau kita nggak tahu, kita nggak akan cinta. Kalau kita nggak paham, kita nggak akan cinta. Kalau kita mau tahu, mau cinta, mau mahabbah betul dengan ulama usholihin, kita harus tahu. Kita pelajari sejarah hidup mereka. Kita pelajari sejarah hidup Habib Ramli. Gimana dulu dia waktu hidup? Kita cari tahu ya. Seperti ini. Sampai cinta ya. Kalau orang itu sudah cinta, betul-betul cinta, itu kalau disebutkan namanya saja bisa jadi obat. Ya, disebutkan namanya saja bisa jadi obat. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah daripada Ali Al-Habsyi itu penganut Mursyidul Duror, itu kalau badannya demam, panas ya. Ini lagi musim orang kena sakit panas sekarang ini ya. Itu kalau kena panas, badannya panas menggigit, anaknya suruh nyebutin ceritanya gurunya. Kamu sebutkan saya cerita guru saya. Itu pada waktu disebutin cerita gurunya, panasnya reda hilang. Ya, kenapa? Cinta. Ya. Disebutkan orang yang dia cintai, panasnya hilang. Disebutkan orang yang dia sayangi, panasnya penyakitnya hilang. Sayyidina Hasan bin Husain, cucu Rasulullah SAW ya. Dikatakan kalau duduk lagi sumpah dia lagi sakit ya, disuruh sahabat tapi itu mengasih ceritanya Rasulullah. Coba saya ceritakan Rasulullah. Seperti apa Rasulullah? Dengerin cerita Rasulullah, penyakitnya hilang. Ya. Ulama usholihin kalau sudah datang sakit yang parah ya, obatnya apa? Obatnya ibadah. Sebutin namanya orang dicintai, menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi mengatakan apa? Qulu Ali bin Muhammad Rabbana qad syafa Ali idza qad marat syifa fi'lus shalah. Kalau sakit obatnya sholat. Kenapa? Cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Cinta sama Rasulullah SAW. Ya, begitu sakit sholat sembuh. Orang sekarang sakit, kalau bisa nggak sholat, ya nggak? Kalau nggak, baru kakinya sakit sedikit, sholatnya duduk kenapa? Nggak bisa, berdiri bisa. Nanti keluar lari di luar, nggak bisa. Main bola kakinya luka sedikit, ya nggak bisa sholat berdiri, sholatnya duduk. Besok pagi main bola lagi. Ya, orang terdahulu sakit parah suruh dekerkan. Ceritanya sholehin sembuh, ditinggal sholat sembuh. Rasulullah mengatakan kepada ya Bilal, arihni lis sholat. Ya, kalau sudah datang waktunya sholat, tenangkan hatiku ini dengan sholat. Karena apa? Orang sholat itu nyambung hubungannya dengan Allah SWT, merasakan nikmatnya. Ya, orang sholawat, orang ngajian, pengajian seperti ini, kita bersolat dengan Rasulullah. Rasulullah SAW itu menjawab daripada salam kita.